Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang fetch dan activate setelah di video sebelumnya membahas tentang update cache. Nah, di sini kita akan melakukan fetch kemudian activate. Nah, fetch dan activate ini perlu dilakukan agar service worker kita nanti bekerja semua dokumen atau halaman yang kita daftarkan di cache kita itu bisa diakses secara offline oleh service worker-nya. Jadi si service worker ini bisa bekerja untuk mengontrol dokumen-dokumen yang sudah kita daftarkan di cache-nya. Nah, untuk source code cache-nya Anda bisa langsung aja di developer Google fundamental. Di situ sudah ada banyak sekali, kita tinggal copy code-nya saja. Nah, kemudian jadi di sini saya punya variabel cache, kemudian event-nya install, kemudian ini setelah install adalah kita melakukan fetch, kemudian setelah fetch itu kita juga harus melakukan activate. Di sini sudah ada semua, kita cari yang activate. Nah, ini yang activate. Kita sekalian saja kopikan, ini untuk yang activate. Nah, kemarin yang install sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk yang fetch, di event selanjutnya adalah event fetch, di mana di sini ketika si cache name ini kita sudah install, kemudian di sini ada cache open ya, jadi akan membuka cache-nya, akan membuka file-file atau dokumen yang sudah didaftarkan di cache, kemudian di open. Nah, di bagian fetch ini nanti fungsinya untuk menerima validasi dari si website kita nanti akan di clone untuk di cache-nya. Jadi kemudian setelah itu adalah activate ini nanti di sini Anda bisa lihat ada variabel cache allow list. Jadi misalnya kalau di sini bisa dilihat developer tools, kemudian di bagian cache storage. Nah, di cache storage ini kita ada sudah punya satu cache ya, namanya Ingung App Cache versi 1, kemudian di dalam dokumennya ada homepage dan index.html. Nah, misalkan Anda mempunyai website lebih dari satu atau di dalam website tersebut terdapat dokumen dan sub-sub menu utama yang sangat banyak, itu bisa dibagi ke dalam beberapa cache sehingga tidak satu cache didaftarkan semua dokumennya atau filenya atau page-nya, sehingga nanti load dari satu cache itu akan berat, sehingga Anda bisa membagi beberapa cache. Misalnya Anda mempunyai beberapa website juga bisa dibagi ke dalam beberapa cache. Nah, bagaimana untuk mendaftarkan cache yang lebih dari satu? Itu di bagian activate ini itu kita bisa menggunakan konsep array list. Jadi ketika kita punya page lebih dari cache lebih dari satu, contohnya misalnya di sini Ingkung Apps Cache versi 1, kemudian Ingkung App Cache versi 2, atau misalnya di sini untuk website yang lainnya blog post cache versi 1. Nah, ini bisa menggunakan konsep array. Karena di sini saya cache-nya baru 1, saya langsung saja tidak pakai array list. Jadi langsung saya larikan ke variabel cache name. Nah, oke. Jadi di sini cache allow list-nya langsung ke cache name. Cache name di sini adalah nama cache Ingkung Apps Cache versi 1-nya. Kalau Anda punya cache lebih dari satu atau dari beberapa website, bisa di sini menggunakan konsep array list. Oke, kita coba save. Kemudian kita lihat, cek dulu di page-nya. Open page name sudah sesuai ya. Page name kita jalankan di kita lihat di service worker, kemudian unregistered terlebih dahulu, kita refresh, kita coba cek update.
Kemudian kita lihat di ini homepage, kemudian service worker, net. Kita coba offline kan, kita update. Nah, ini masih kita bisa akses ya. Ketika masih offline, service worker masih bisa aktif dan running. Kemudian kita masih bisa akses page kita. Kita bisa lihat di bagian network. Nah, di bagian network bisa dilihat file yang kita sudah daftarkan di index.html itu size-nya berasal dari service worker, bukan dari, dan juga masih offline ya statusnya. Jadi ini sudah tersimpan terdaftar di service di get service worker kita, Bootstrap, kemudian jQuery-nya itu sudah. Nah, ini ada yang kita coba manifest decision-nya, ternyata valid. Kita cek dulu. Oke, tapi ini sudah ya, indeksnya sudah, service worker sudah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke, nah misalnya ketika kita ada di sini saya misalnya di file kita itu ada update terbaru dari server. Misalnya di sini saya tambahkan dua. Misalnya ini saya tambahkan, kita coba langsung jalankan sini, refresh. Nah, di sini belum langsung ada perubahan di bagian file indeksnya ya. Itu karena kita, nah kalau coba kita online kan, nah masih belum ada karena di bagian service worker-nya itu kita harus unregister dulu, dan kita refresh. Nah, ini baru keluar. Tapi kan ini kita harus mengatur di web browser-nya, jadi mengatur service worker-nya. Ketika ada perubahan dari sisi server, maka kita harus melakukan unregister kemudian diupdate. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau service worker nanti bisa ada perubahan, otomatis si service worker ini bisa berubah. Nah, ini kita bisa langsung saja di bagian service worker file kita. Ini kita ganti versi 2. Kemudian kita save. Kita kembali ke, oke, nah ini jadi kita punya dua versi cache, versi 2 dan versi 1. Di sini versi 2 homepage index dan versi 1-nya sudah terdaftarkan ya. Kemudian kita ke bagian service worker. Nah, di sini akan ada skip waiting. Kita klik skip waiting. Otomatis yang versi 1 itu akan terhapus dan akan digunakan yang cache versi 2 dengan updatean yang terbaru dari server kita. Oke, nah kita refresh, update. Nah, ini sudah akan dokumennya oke. Kita cek jika offline, service work, kembali ke service worker terlebih dahulu. Kita unregister, kita refresh. Saya online kan dulu, application unregister, saya update. Sudah, kita lihat di bagian network. Nah, kita coba kita menggunakan line. Oke, sekian untuk video kali ini untuk fetch dan activate. Selanjutnya kita akan ke breakdown pertemuan selanjutnya untuk progressive web apps.